Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kawan-kawan semua, pada tanggal 31 Maret sampai 10 April 2025 saya diizinkan Allah untuk menjalankan umroh bersama keluarga secara mandiri. Nah, akhirnya banyak yang bertanya nih, gimana sih caranya untuk menjalankan umroh secara mandiri. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan, tapi ini tidak untuk bahasanya ya, tidak untuk mengencourage teman-teman untuk tanda petik ya untuk nekat umroh mandiri, dan tidak juga untuk mendiskreditkan yang namanya tour dan travel umroh, tidak sama sekali. Tapi saya mau ngasih gambaran nih, apa sih sebenarnya plus minusnya kita menjalankan umroh mandiri, apa plus minusnya kita menjalankan umroh melalui tour dan travel. Ini adalah perjalanan umroh saya yang kedua ya, tahun 2025 ini dengan umroh yang mandiri. Perjalanan pertama saya menggunakan tour and travel nih teman-teman sekalian, sehingga insya Allah ya mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran ke teman-teman kebutuhannya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama adalah saya mau ngasih tahu dulu mengenai pondasi yang namanya umroh. Ya teman-teman ya, sebelum kita memutuskan mau melalui mandiri atau mau melalui tour dan travel. Satu, umroh itu adalah sebuah ibadah kawan-kawan. Jadi kita itu ibadahnya dimulai dari sebelum berangkat, jauh sebelum berangkat sampai kita pulang. Bahkan dari umroh dan ke umroh itu ada dosa-dosa yang dihapuskan. Nah, karena dia adalah sebuah perjalanan teman-teman, maka yang pertama yang sangat perlu disiapkan adalah bekal perjalanan itu sendiri. Karena ini adalah sebuah ibadah, maka kalau misalnya teman-teman berjalan bersama keluarga gitu ya, mau pakai tour travel, mau pakai umroh mandiri, maka pastikan bahwa kita sekeluarga itu memiliki frekuensi yang sama mengenai ibadah. Gitu. Karena apa? Karena ini penting sekali teman-teman. Kita 9, 10, 15 hari, bahkan kalau itikaf Ramadan bisa sebulan gitu ya, kita akan full beribadah. Yang mana kalau nggak kita siap-siap dari tanah air sebelumnya, kita pasti bakal berantakan banget gitu. Karena apa? Karena sebenarnya prosesi umroh sendiri ini itu kan sebenarnya nggak lama teman-teman, paling 1 harian gitu ya. Ada sa'i, ada tawaf, ada mikot, paling total hanya sekitar 5-6 jam lah, setengah hari juga selesai sebenarnya kalau kita bicara mengenai prosesi umrohnya sendiri. Tapi karena ini adalah sebuah perjalanan ibadah, sebuah safar gitu ya, maka penting sekali kita untuk memiliki lingkungan atau bi'ah atau teman perjalanan yang sama-sama punya visi, misi, dan frekuensi yang sama mengenai tujuan apa sih kita di umroh ini yang mau kita dapatkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, yang sangat dibutuhkan untuk umroh ini adalah ilmu. Itu penting, pakai banget. Terutama teman-teman yang sudah mulai berpikir untuk umroh mandiri. Karena bagaimanapun yang namanya ibadah umroh itu ada rukunnya, ada doanya, ada zikirnya. Walaupun sekarang bertaburan di mana-mana ya, buku-buku, sosial media ngajarin mengenai doa-doa umroh gitu ya. Iya, itu akan sangat memudahkan ya teman-teman ya, tapi kita ingin kesempurnaan ibadah. Jadi yang kedua adalah mau pakai tour and travel, mau pakai umroh, penting untuk kita itu belajar mengenai prosesi umrohnya sendiri, dan juga doa-doa atau niat-niat atau bacaan-bacaan yang akan kita baca ketika di tanah suci nanti gitu. Dan itu harus belajar banget teman-teman, mau teman-teman udah manasik, mau teman-teman belum manasik gitu ya. Sebagai gambaran teman-teman sekalian, kemarin saya itu secara takdir Allah gitu ya, qadarullah, akhirnya umroh mandirinya tidak menggunakan mutawif. Tadinya kami mau pakai mutawif, tapi ya akhirnya terpaksa kami putuskan untuk tidak pakai mutawif dulu gitu ya. Dan akhirnya dibimbing oleh suami saya sendiri. Nah, itu belajarnya teman-teman, kami berangkat di bulan Maret tanggal 31, belajarnya dari bulan Januari. Dan itu kami belajar setiap hari. Itu pun masih masih deg-degan banget. Karena apa? Karena bagaimanapun ini adalah ibadah gitu ya. Dan ini pun bahkan bukan umroh yang pertama kali gitu. Jadi udah punya gambaran medan gitu. Ini hanya sebagai penggambaran aja loh teman-teman, bahwa bagaimanapun ilmu ya
mau apa nanti mau pakai tour travel mau mandiri, tetap bacaan buku-buku itu dibanyakin ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Nah ini dia, umroh dan haji itu adalah ibadah yang melibatkan fisik teman-teman sekalian. Sehingga mau tidak mau kita harus nyiapin fisik kita. Apalagi kalau misalnya di sini teman-teman usianya udah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas gitu ya. Lalu misalnya teman-teman bareng orang tua yang lansia gitu ya. Bayangin aja nih. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita dalam kondisi prima, tawaf aja 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau kita bawa orang tua kita nih, tawaf kita secara diameter itu jalannya lebih panjang lagi teman-teman sekalian. Gitu, karena kita biasanya kalau yang bawa orang tua lansia kan biasanya naik kursi roda gitu ya. Itu di lantai 2. Secara diameter itu lebih banyak, jalan kakinya lebih banyak teman-teman sekalian. Untuk proses tawaf dan sa'i aja kemarin ya kami gitu ya menghabiskan sekitar 3,5 jam sendiri. Itu masih muda, anak masih kecil gitu ya. Anak juga masih kuat gitu. Jadi teman-teman sekalian, persiapkan fisiknya. Ketika umroh saya yang pertama tahun 2017 itu saya latihan sebulan sebelumnya. Sebulan sebelum latihan tawaf di mana di taman aja dekat rumah jalan kaki. Kesalahan besar saya adalah di umroh yang kedua ini nggak latihan karena waktu itu kami ada bulan Ramadan ya, ini alasan aja ya, jadinya tidak banyak jalan kaki gitu ya karena tidak berolahraga dan itu kerasa banget di badan capeknya. Jadi yuk, persiapan ketiga adalah persiapan fisik. Yang keempat adalah persiapan finansial ya. Harus tahu banget teman-teman berapa sih kemampuannya kita masing-masing gitu, karena bagaimanapun lagi-lagi yang namanya umroh, yang namanya haji gitu ya, ini adalah ibadah yang memerlukan dana. Jadi jangan pakai utang piutang nih teman-teman sekalian yang mau berangkat umroh. Jadi jangan dananya nanti minjem sama sana, minjem sama sini gitu ya. Hanya tanda petik karena ingin gitu ya. Jangan deh gitu ya. Jangan maksain teman-teman sekalian. Atau pengennya yang kelas A tapi dananya mungkin baru sekian gitu ya, atau pengen yang umroh mandiri yang murah tapi murah banget sampai ngerepotin orang, jangan juga. Jadi tolong banget disiapin ya. Nanti saya akan menceritakan gimana proses kami untuk step by stepnya mengenai dana ini. Oke teman-teman ya, itu sebagai pondasinya. Lalu bab 2 nih berikutnya, apakah lebih baik kita itu pakai tour dan travel atau kita umroh mandiri aja gitu. Ini honestly speaking ya teman-teman ya, ini jujur gitu ya. Dari saya ngambil kesimpulan, tapi ini lagi-lagi ini adalah dari sisi saya. Saya nggak tahu kalau dari sisi orang lain seperti apa ya. Silahkan teman-teman cari referensi lain juga gitu ya. Menurut saya pribadi, umroh mandiri ini memang tidak untuk setiap orang, enggak. Gitu. Umroh mandiri ini kalau boleh nih ya saya simpulkan sangat cocok untuk 1, teman-teman yang sudah pernah ke luar negeri dan atau sudah pernah proses umroh sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang untuk umroh mandiri ini gitu ya, itu memang kalau ini dari hasil saya ngobrol ya sama tanda petik gitu ya pembimbing saya gitu ya, pembimbing soal teknisnya gitu ya sama si Ismi, adalah teman-teman harus benar-benar giat dan ulet untuk mencari tahu, paham resiko ketika ada di medan sana. Tanda petik ya, ketika ada di Mekah dan Madinah. Teman-teman harus udah tahu kira-kira gambaran kondisinya seperti apa. Contohnya gimana? Misalnya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman bawa orang tua nih. Nah, orang tua bagaimanapun ada potensi nanti sakit ya, sesederhana itu deh, ada potensi sakit. Teman-teman tuh udah harus tahu, oh kalau di Mekah rumah sakit terdekat adalah ini, kalau di Madinah rumah sakit terdekatnya adalah itu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian juga harus tahu nih kira-kira kalau kesana sendiri resikonya apa. Oke teman-teman sekalian ya, ini penting banget untuk diketahui. Kenapa? Karena ini saya ngasih gambaran ya teman-teman ya. Ini saya pun ya teman-teman ya, saya tuh udah
untuk umroh mandiri ini, saya tuh nanya sama 2 kawan saya yang punya tour and travel, yang mana kawan pertama ini dia udah umroh mandiri sekali, dan kawan kedua saya ini udah umroh mandiri berkali-kali gitu ya. Jadi valid tuh informasinya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya nih waktu kemarin saya berangkat gitu kan, saya ada satu ketakutan tersendiri. Yang paling besar menurut saya adalah kendala bahasa. Karena tahun 2017 teman-teman sekalian, itu saya pakai tour and travel ya teman-teman. Suami saya itu pernah sampai dipanggil sama askar di bandara. Ditarik sama askar, masuk ke dalam satu ruang interogasi gitu ya. Dan saya nyamperin, saya sendiri udah teriak-teriak, udah agak panik gitu. Tapi lagi-lagi karena saya nggak bisa bahasa Arab, suami nggak bisa bahasa Arab. Terus kalau namanya orang Arab kan juga bukannya kasar teman-teman, tapi memang intonasinya memang bersemangat sekali gitu ya. Sehingga buat kita orang Indonesia kadang-kadang kayak idih marah, idih galak, idih ini, idih itu gitu ya. Padahal mah biasa sebenarnya. Jadinya ada ketakutan gitu ya. Itu tahun 2017 teman-teman. Waktu itu ketika ada yang interogasi gitu, baru tanda petik reda ketika tour leadernya yang notabene bisa bahasa Arab itu akhirnya nyamperin si askarnya. Nah itu kan 2017 tuh, 8 tahun lalu. Ketakutan saya adalah apakah di Mekah Madinah askarnya atau orang-orangnya itu sudah sangat umum berbahasa Inggris gitu ya. Karena selain bahasa Indonesia mungkin yang bisa saya kuasai adalah bahasa Inggris gitu. Jadi enak kan kalau misalnya nanya-nanya. Ternyata nggak, kalau kata teman-teman, udah beda banget gitu, udah internasional banget Mekah dan Madinah. Iya, di kotanya. Cuma kalau katakanlah di sekitar Masjidil Haram gitu ya, atau di sekitar Masjid Nabawi, itu banyak orang Arab Saudi juga yang kita masih sangat terkendala bahasa nih teman-teman sekalian. Aku ngambil contoh ya. Pernah di sebuah di sebuah toko gitu ya, saya nanya lah sama satpamnya gitu, ada toilet nggak gitu ya. Itu kami sampai butuh 5 menit sendiri untuk menjelaskan toilet itu apa gitu. Karena apa? Karena kendala bahasa. Dan karena kami umroh mandiri, kami kan pakai transportasi ya kawan-kawan ya, pakai transportasi semacam Grab dan Gokar di sini lah ya. Itu akhirnya kita pakai apa? Pakai Google Translate. Emang sih udah gampang banget ya sudah pakai Google Translate, tapi tetap aja jadinya tidak selancar kalau misalnya kita pakai bahasa ibu atau pakai bahasa Inggris. Nah, ketika perjalanan saya dari Mekah menuju Bandara Jeddah gitu ya, ketika mau pulang ke Indonesia tuh alhamdulillah tuh saya ketemu orang Jeddah yang bisa bahasa Inggris, jadi enak gitu cara ngobrolnya juga. Tektokannya enak untuk cerita, untuk kasih tahu tuh enak gitu ya. Tapi jujur aja gitu, agak kesulitan secara bahasa, mengingat saya nggak bisa bahasa Arab gitu ya teman-teman ya. Bahasa Arabnya juga cuman yang begitu-gituan doang gitu ya. Jadi umroh mandiri itu tidak semudah bayangannya banyak orang gitu. Walaupun juga tidak seseram yang ada di media gitu ya kawan-kawan. Jadi yang pertama adalah itu ya tadi, kalau sebisa mungkin teman-teman adalah yang umroh mandiri nih yang udah pernah gitu ya ke luar negeri, atau misalnya teman-teman yang sudah pernah umroh sebelumnya. Dan yang kedua, teman-teman tuh orang-orang yang suka ngulik teman-teman, beneran deh. Perlu banget gitu ya. Karena apa? Karena kita sendiri kalau sakit, kalau kita ada urusan sama askar, kalau kita ada urusan sama orang lain dan lain sebagainya, kita nggak mungkin nyusahin orang-orang sekitar atau ya tanda petik luntang-lantung di sana gitu teman-teman sekalian. Ya jadi memang ini nggak bisa juga untuk semua orang gitu ya. Nah terus berikutnya nih, jadi Mbak mendingan pakai katakanlah ini udah umroh yang kedua atau yang ketiga, yang keempat gitu ya. Terus mendingan mana? Mendingan pakai tour and travel atau mendingan umroh mandiri? Nah, kalau aku akan menjawab kembali ke goalsnya apa gitu. Kembali ke goalsnya apa ya. Goalsnya tuh maksudnya apa? Balik lagi ke yang tadi poin-poin pondasi. Yang satu,
menciptakan bi'ah atau lingkungan yang keislaman. Yang kedua, tadi ngomongin soal ilmu. Yang ketiga, ngomongin soal fisik. Yang keempat, bicara mengenai keuangan. Nah, pakai tour travel atau umroh mandiri, coba sangkutin keempat ini. Kira-kira kalau nanti teman-teman nih mau jalan nih gitu ya, kira-kira lingkungannya tuh mau yang seperti apa? Kalau misalnya mau, aku ada goalsnya adalah aku bener-bener pengen banget gitu ya healing di sini dalam arti healing ruhani gitu ya, pengen dapat siraman ruhani dari ustadz gitu ya. So pakai tour and travel yang jelas-jelas ada ustadznya gitu ya, apalagi kalau misalnya ustadznya juga sesuai dengan teman-teman sekalian gitu, sesuai isi ceramahnya dan lain sebagainya. So ke situ gitu ya. Atau ya Allah, aku pingin bener-bener pengen ibadah aja gitu ya di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ya udah, nanti pilih tour and travelnya yang nggak ada jalan-jalannya gitu. Atau nanti kalau mau umroh mandiri emang bener-bener gitu ya, ya udah cuman bolak-balik masjid aja gitu. Ya teman-teman ya. Jadi ini akan sangat tergantung sama goalsnya teman-teman. Yang ketiga atau misalnya bukan yang ketiga, maaf. Atau misalnya nih teman-teman sekalian, ya Allah, ini udah yang kedua, alhamdulillah aku pengen explore Mekah, aku pengen ke Taif, pengen lihat Taif tuh kayak apa, aku pengen ke mungkin pengen ke gunung Uhud atau lain sebagainya gitu ya. Ya udah, kalau misalnya memang ada tour and travel yang menyediakan sekalian, ya udah silakan ikut gitu. Karena kalau misalnya kita mandiri pergi ke Taif ya, itu biasanya costnya juga lumayan besar dan perlu kayak sewa mobil sendiri gitu ya. Ada caranya sih, tetap ada caranya kok gitu ya. Jadi sesuaikan dengan goalsnya teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya pakai tour and travel lebih mahal gitu ya. Ini kita nyambung ke yang poin 4, yaitu mengenai keuangan. Enggak juga teman-teman sekalian gitu. Enggak juga kok. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena gini deh, kita ngomong aja hukum ekonomi ya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya tour and travel itu bagaimanapun, kalau misalnya mereka tanda petik memesan dengan skala yang lebih banyak, udah pasti mereka bisa menekan biaya juga lebih kecil gitu. Kalau misalnya umroh mandiri itu kan kita berangkat sendiri teman-teman, ibaratnya kita dilihat sebagai personal, pasti beda sama harga corporate to corporate gitu lah teman-teman. Jadi disesuaikan aja nih, kalau memang ada tour travel yang sesuai dengan budgetnya teman-teman, sok atuh gitu ya. Terus kalau ada kira-kira umroh mandiri yang setelah dihitung-hitung ternyata lebih oke dengan budget teman-teman, ayo dah gitu. Nah terus nih nyambung ke keuangan juga gitu teman-teman ya. Tour and travel itu ya sangat cocok juga buat teman-teman yang mungkin ada rasa takut gitu ya, kalau misalnya nih tengah jalan, kalau kita umroh mandiri tengah jalan ternyata di cancel, karena potensi itu bagaimanapun ada teman-teman. Iya sih, tour and travel juga belum tentu bener ya gitu ya. Sama umroh mandiri juga belum tentu kita udah mesen pakai ya katakanlah pihak ketiga gitu ya, entah Traveloka, Tiket.com atau apa gitu ya misalnya, ternyata di cancel. Ya bisa juga, tetap ada potensinya. Itulah kenapa tadi aku bilang kalau umroh mandiri itu memang harus siap terhadap potensi-potensi atau resiko-resiko ke depan, karena kita akan menghadapinya sendirian secara mandiri. Beda kalau misalnya kita pakai tour travel ya, kalau ada resiko kan kita bisa pakai badannya tour and travel gitu ibaratnya gitu. Nah terus nyambung nih, setidaknya kalau misalnya teman-teman masih sangat baru, masih sangat awam sekali gitu ya. Kalau tadi kan aku bilang belajar. Mau udah manasik, mau belum manasik, pokoknya kan harus belajar mengenai umroh ini ya, mengenai sebelum berangkat, saat prosesi umrohnya, saat pulang seperti apa gitu kan. Kan tetap tuh harus belajar gitu ya. Nah, teman-teman sekalian juga kalau misalnya dirasa nih, aduh ya Allah, ilmu aku sangat kurang, aku butuh panduan gitu ya.
silahkan deh pakai tour and travel gitu. Atau misalnya kalau teman-teman udah bismillah lah, pede, aku tuh pede gitu untuk berangkat sendiri, insya Allah udah punya program, nah juga silahkan untuk umroh mandiri. Jadi semua diserahkan ke teman-teman. Nah kalau untuk soal yang nomor 3, soal fisik kan, mau umroh mandiri atau travel emang kita harus olahraga gitu ya teman-teman ya. Nah saya sedikit cerita nih teman-teman, ketika di 2017 saya umroh itu kan lewat tour and travel, tapi karena itu adalah umroh pertama saya sudah dipesankan oleh almarhum ayah saya gitu ya, bahwa kalau misalnya umroh pertama ya udahlah kamu kan belum tentu datang lagi gitu ya, puas-puasin deh di Masjidil Haram, puas-puasin ada di Madinah, di Masjid Nabawi gitu ya, puas-puasin, gak usah jalan-jalan gitu ya. Jadi waktu itu kami hanya kalau gak salah ke Gunung Uhud sama ke Masjid Kuba doang, sisanya ketika ada jalan-jalan kami gak ikut gitu. 2017 umroh yang pertama kami itu, saya, suami dan anak itu, anak usia waktu itu 6 tahun, itu kami itikaf di Masjidil Haram, tidak itikaf Ramadan gitu ya. Jadi kita nginep di situ, benar-benar nginep gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tergantung nih goalsnya apa. Nah di 2025 ini 8 tahun berselang gitu ya, tadinya saya berpikir bahwa pengen deh sekalian yang jalan-jalan gitu ya, pengen tahu juga nih Taif kayak gimana sih gitu ya. Ada rasa penasaran ini, rasa penasaran itu ya, pengen gitu ya, bahkan sampai mikir pengen ke Al-Ula gitu. Cuma setelah yang kedua gitu saya pikirkan gitu ya, kayaknya ini udah kayak ngulang aja deh gitu ya. Saya cuman pengen ibadah aja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena apa teman-teman sekalian? Karena di Masjidil Haram kita sekali sholat itu 100.000 kali lipat bedanya dengan sholat di masjid lain. Bayangin dong, 100.000 kali lipat. Sementara kalau di Masjid Nabawi kita 1.000 kali lipat. Jadi betapa yang namanya kita ibadah, sholat sekali gitu ya, itu udah faktor pengalinya tuh udah gede banget gitu ya. Jadi waktu itu saya cuma mikir, ya udah deh, nggak usah jalan-jalan yang ini, nanti aja deh gitu ya, nanti aja deh yang mungkin yang ketiga, keempat, wallahu alam gitu ya. Pokoknya sekarang dipuas-puasin aja untuk ada di dalam masjid. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kembali ke goalsnya teman-teman, mau travel atau mau umroh mandiri ya, dikembalikan ke kesiapannya teman-teman ya. Oke, nah gimana nih kalau misalnya teman-teman sudah mulai memutuskan atau udah mulai dominan ya, pengen ngejalanin umroh mandiri. Oke, kita mulai di babak yang ketiga. Jadi yang harus disiapkan adalah gini rangkaiannya nih teman-teman nih, step-stepnya. Yang pertama yang harus disiapkan jelas adalah dokumen ya. Kita masuk Saudi Arabia itu harus dengan resmi ya teman-teman, harus punya visa umroh, harus pakai siskohat. Aku tahu ada yang bisa umroh pakai visa turis, tapi aku pribadi tidak menyarankan dan tidak memiliki ilmunya ya. Jadi teman-teman silakan aja dengar dari referensi yang lain gitu ya. Tapi kalau nomor 1 yang menurut aku sangat penting adalah kita harus legal masuk ke dalam ke Saudi Arabia, ke negara orang ini loh gitu ya. Kita tuh harus legal nih teman-teman. Jangan di sono tanda petik nyusahin orang lah gitu atau terkatung-katung. Jadi harus legal. Teman-teman harus punya visanya. Kalau punya visa syaratnya apa ya? KTP, siapin paspor, lalu siapin tiket ya, siapin tiket nih berangkat. Tapi kalau saya waktu itu udah nyiapin tiket pulang pergi ya teman-teman sekalian ya. Nah, terus kalau sudah keluar visanya nih teman-teman sekalian, jangan lupa dokumen berikutnya adalah vaksin atau meningitis. Nah, setahu saya terakhir bagaimanapun buku kuning itu masih wajib ya teman-teman sekalian ya, untuk kita warga negara Indonesia punya ketika memasuki Saudi Arabia. Dan buku kuning sekarang itu nyambung dengan paspor. Jadi ketika kita bikin buku kuning gitu ya, vaksin itu udah pasti kita akan ditanyain paspor, karena dia udah link langsung. Oke, yang pertama adalah dokumentasi, itu penting banget. Nah, yang kedua ini adalah kalau di umroh mandiri
di versi saya ya teman-teman, ini budgetnya paling besar, yaitu tiket pesawat. Oke, tiket pesawat itu teman-teman sekalian, saya pribadi ini lagi-lagi ini adalah versi saya ya, boleh contoh boleh enggak gitu ya. Itu memang secara sadar saya milih tiket Etihad dan Qatar dengan transit gitu. Kenapa? Ya udah sekalian saya pengen menjelajah ke bandara lain, itu dengan sadar ya saya memutuskan itu gitu ya teman-teman ya. Dan harganya buat saya itu gede banget gitu, karena ini Qatar, ini Etihad gitu ya. Buat saya itu harganya cukup besar dan transit pula gitu. Artinya ya ada biaya juga nih selama di bandara setidaknya untuk jajan atau apa. Nah, tapi dengan sadar saya memilih itu. Nah, tapi bagaimanapun saya juga memilih waktu yang terbaik yang mudah-mudahan nih dapat harga yang juga terbaik nih, yaitu waktu itu saya milih di hari Selasa jam 12 siang teman-teman, jam 12 siang kalau nggak salah. Saya pakai trip.com. Itu saya bareng tuh sama partner saya gitu ya, sama Ismi gitu ya. Kalau Ismi memang menggiring untuk Mbak pakai Saudi aja sama Garuda karena kan enak ya, direct gitu ya. Tapi saya nggak mau gitu, emang nggak mau gitu. Nah, tapi harganya kalau siang-siang begitu nih teman-teman memang lebih best price gitu. Beda nih sama kita kalau cari harganya udah mulai jam 4 sore atau malam gitu ya, atau jam berapa gitu ya. Kok saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya tuh dengar dari teman saya yang suka traveling, katanya bagaimanapun yang namanya harga tiket itu kan berubah-berubah ya teman-teman ya. Dan itu akan sangat tergantung juga nih kapan kita check outnya lah ibaratnya gitu. Nah yang saya dengar sih memang jam-jam siang-siang begitu tuh sebelum makan siang itu yang harganya relatif lebih di bawah gitu. Tapi teman-teman kalau mau pasti lagi silahkan ya lihat aja referensi dari siapa. Referensi dari mungkin klub-klub traveler gitu atau teman-teman gabung ke Facebook atau WA group gitu, silahkan ya. Ini kan cuman kalau versi saya aja. Nah, itu budget yang terbesar. Yang budget terbesar kedua adalah hotel. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian nih. Hotel ini saya memang memilih yang view-nya Ka'bah, teman-teman. Karena ya emang itu udah mimpi dari kecil ya, kayak mimpi semua orang ya. Cuman ya pokoknya nggak mau yang hemat-hemat gimana gitu kalau untuk yang sekarang gitu, karena emang bener-bener pengen banget gitu. Jadi masuk ke yang ring satunya Masjidil Haram dan juga view-nya view Ka'bah. Nah, ada beberapa hal yang mau saya share nih ke teman-teman mengenai hotel ini ya. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk nonton YouTube channel namanya Hendrata Channel. Terima kasih ya Pak Hendrata ya. Saya tuh banyak banget dapet pencerahan tuh dari YouTube channelnya namanya Hendrata Channel. Saya hampir tiap hari saya tontonin berulang-ulang ya teman-teman ya, karena beliau informasinya juga sangat lengkap gitu ya, dan sangat memberikan pengetahuan sehingga teman-teman bisa milihnya kayak gini gitu. Bahkan ada tuh tipe-tipe hotel gitu ya di YouTube channelnya beliau ngasih tahu. Nah jadi gini teman-teman, ini sependek saya tahu ya, sependek saya belajar gitu. Jadi kalau hotel di daerah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibilang bintang 1, 2, 3 atau 4 gitu ya, atau 5 gitu ya, itu sebenarnya ada dua hal gitu ya yang bisa membuat dia semakin tinggi nih bintangnya atau mungkin semakin mahal gitu per malamnya. Yang pertama adalah akses ke masjid, semakin dekat semakin mahal ya, baik Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi. Nah, yang kedua nih teman-teman, yang kadang-kadang orang suka lupa, Mbak aku deket masjid gitu, hotelnya gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Padahal bintang 3 loh Mbak, padahal bintang 2 loh Mbak gitu ya. Iya, tapi biasanya akses apa? Contohnya akses lift ya teman-teman ya. Jadi biasanya nih di hotel-hotel yang ring 1 gitu ya, atau yang di bintang 5, bintang 4 gitu ya,
Walaupun jaraknya mungkin mirip-mirip sama yang bintang 3 atau bintang 2 gitu ya, yang sama-sama dekat sama masjid, tapi akses liftnya teman-teman gitu. Yang mungkin yang harganya lebih mahal ya liftnya tuh bisa sampai 25 gitu. Tapi kalau yang harganya lebih hemat ya liftnya cuma 4 gitu ya. Nah ini yang benar-benar saya rasain bedanya ketika di umroh saya yang pertama di tahun 2017 itu dan di 2025. Ketika di Masjid Nabawi itu sama-sama dekat, alhamdulillah gitu ya, di 2017 dan 2025. Bedanya adalah ketika di 2017 saya pakai travel itu bintangnya kalau tidak salah bintang 3 gitu ya. Itu liftnya seingat saya cuma 4 dan itu udah benar-benar jempet-jempetan banget ya antara laki-laki dan perempuan. Sungguh nggak nyaman gitu buat saya. Dan yang di 2025 ini gitu ya, saya yang di Madinah memilihnya di Movenpick gitu, itu ada 25 kayaknya liftnya, banyak banget pilihannya. Jadi les lah untuk berkhalwat itu atau untuk nggak sengaja atau terlalu penuh itu sangat kecil gitu kemungkinannya. Nah di Mekah itu qadarullah di 2017 lalu gitu ya, saya tuh dapat hotelnya tuh yang jauh banget gitu ya. Naik bus naik bus supporting bus gitu ya. Zaman dulu tuh kan ada ya, itu sekitar 10 menit lebih teman-teman. Udah gitu nyebrang lewat kolong gitu ya. Total mungkin 10-15 menit. Itu baru sampai Masjidil Haram loh ya, belum masuk ke dalam, nih udah beda lagi. Jadi ini baru dari depan naik bus sampai terminal bus gitu. Jauh banget gitu ya, di daerah asal ASEEL gitu, jauh sekali. Nah itu alhamdulillah juga enak gitu ya, liftnya juga cukup memadai, cuma jauh gitu. Nah yang sekarang liftnya bejibun gede-gede gitu ya di 2025 ini. Nah jadi teman-teman silahkan nih memilih di mana yang sekiranya teman-teman cukup nyaman. Apalagi kalau misalnya di sini teman-teman yang umroh mandiri mungkin bawa anak kecil atau bawa ibu, bawa orang tua gitu ya, bawa lansia gitu ya. Tolong difikirkan baik-baik, karena apa? Wabil khusus ya, terutama nih di Masjidil Haram teman-teman sekalian. Mau ring satunya jalannya itu jauh teman-teman sekalian gitu. Jalannya itu relatif jauh. Kenapa? 1, kita keluar hotel. 2, kita masuk ke Masjidil Haramnya. Itu udah lumayan loh. Apalagi kalau teman-teman memilih yang sholatnya di depan Ka'bah ya. Nanti turun ke bawah lagi gitu ya, untuk sholat gitu. Itu sama askarnya bisa dioper ke sana, dioper ke sini. Kita ngikut aja lah ya gitu ya, peraturan dari sana. Dioper sana, oper sini. Itu pun kadang-kadang kalau dapatnya jauh ya jauh banget teman-teman. Belum lagi nanti kalau balik ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita masuknya dari pintu 88 gitu ya, nanti keluarnya di pintu 94 gitu. Jadi dan jangan bayangin itu deket, enggak, jauh gitu. Jadi memang teman-teman perlu memikirkan itu. Makanya aku bener-bener salut sama senior kita ya, lansia nih terutama nih yang luar biasa gitu, yang muda-muda mah harusnya lebih semangat lagi. Luar biasa deh, Masya Allah. Nah jadi teman-teman sekalian seperti itu. Lalu waktu itu ada pertanyaan, Mbak, apakah ada potensi untuk di cancel? Oh iya, jelas gitu. Pasti ada potensi untuk di cancel. Dan jujur aja teman-teman, dengan banyaknya cerita umroh mandiri yang hotelnya di cancel, jujur saya udah pasrah aja teman-teman sekalian gitu ya. Saya banyak berdoa aja, karena namanya kita pergi ibadah, berangkat selama di sana, pulang udah benar-benar, apalagi itu negeri orang ya, negeri orang dengan keterbatasan bahasa gitu ya teman-teman ya. Udah ikhlasin aja lah semua karena Allah gitu ya. Dan ya alhamdulillah kalau saya qadarullah gitu ya, saya punya temen nih gitu, punya temen yang baik hati, yang bantu gitu ya. Padahal sebenarnya nggak boleh, tapi karena beliau punya tour and travel gitu ya, makanya saya mesen pakai dia tuh bisa gitu ya, lewat as a company gitu. Makanya
alhamdulillah cepet di ACC-nya. Nah, tapi tips ya buat teman-teman ya, mungkin kalau misalnya teman-teman pengen yang pasti nih ya. Satu, teman-teman kalau memang pengen di ring satunya Mekah Madinah gitu ya, mungkin teman-teman bisa langsung pesannya di website hotel tersebut gitu ya. Langsung di hotel, di websitenya hotel tersebut gitu. Misalnya kemarin saya di Swiss Hotel Al Maqam gitu, itu kan punyanya Accor. Misalnya langsung di websitenya Accor gitu. Jadi tanda petik lebih aman ya. Terus yang kedua gitu ya, kalaupun teman-teman misalnya ya lewat pihak ketiga pengen lebih pasti, yuk konfirmasi ke sana langsung deh gitu. Tapi Mbak makan pulsa, iya sih emang makan pulsa, tapi mendingan secara langsung. Biar apa? Biar keluar sampai kita tahu kita punya, kalau kata teman saya namanya HCN ya, Hotel Confirmation Number. Jadi udah tahu tuh teman-teman sekalian mau yang apa namanya, udah pasti fix insya Allah di hotel tersebut gitu ya. Itu untuk si hotel pilihannya. Dan berikutnya nih, itu kan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah treng gitu ya. Yang budgetnya terbesar itu di makan. Oke? Salah satu kelemahan dari umroh mandiri adalah kita tuh cari makan sendiri. Gitu. Cari makan sendiri. Yang mana kalau misalnya kita pagi atau pagi siang malam ngikut di hotel, itu mahal juga loh teman-teman, jangan salah, udah bisa berapa real sendiri. Nah, tapi beruntungnya adalah kita itu orang Indonesia. Beruntungnya kita bisa bawa panci, ya, bisa bawa keringan gitu ya, tempe atau abon atau rendang gitu, itu silahkan. Mau masak nasi juga bisa gitu. Walaupun saya pribadi saya nggak kayak gitu kemarin gitu. Saya memilih untuk tidak membawa perabotan itu gitu ya. Saya memilih untuk tanda petik nih wisata kuliner aja lah sekalian di sana. Saya pengen nyobain makanan Arab tuh kayak gimana gitu. Yang mana itu tidak saya sesali teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini teman-teman di Mekah dan Madinah porsi mereka tuh gede banget teman-teman sekalian. Jadi kalaupun kita makan dengan harga 25 real sampai 35 real, itu bisa 2 sampai 3 kali makan teman-teman sekalian. Gitu. Jadi 25 real ya, katakanlah kali 4 ya 120 ribu deh gitu ya, 120 ribu rupiah. Itu bisa 2 sampai 3 kali makan. Beneran, itu saya, suami sama anak. Di sana karena capek, jalan kakinya kita banyak, entah kenapa kita nyarinya nasi mulu gitu ya, biryani mulu gitu ya. Dan ya itu, bahkan sampai ada yang bisa 3 kali makan teman-teman sekalian. Gitu. Jadi ya ini lagi kembali kepada bagaimana pengelolaan budgetnya teman-teman. Apakah memilih untuk hemat di makanan ini atau memilih untuk ya biasa aja. Nanti soal rekomendasi makanan nextnya aku ceritain ya. Gitu. Tapi kalau menurut aku dengan porsi makanan yang luar biasa sekali gitu ya di Arab Saudi sana, mau di Mekah mau di Madinah gitu ya. Kalaupun teman-teman aku mau nyobain kuliner gitu ya kayak aku gitu misalnya, menurut aku sih worth it aja sih. Jujur ya, worth it aja karena nggak ada bedanya juga dengan kita makan di sini sih gitu. Secara rupiahnya jatuhnya gitu, karena di situ karena kita makan tuh benar-benar bisa berkali-kali gitu. Itu yang ketiga, yaitu makanan ya teman-teman ya. Nah, tapi notes-nya lagi nih teman-teman soal makanan ini. Kalau bisa, nih please banget kalau bisa memang sebelum berangkat teman-teman itu udah googling, udah tahu kira-kira mau makan apa di sana gitu. Karena apa? Jangan sampai kita tuh cuma ngabisin waktu, cuma muter-muter cari makanan yang termurah gitu.
Atau misalnya cuma muter-muter, ngabisin waktu di mall atau ngabisin waktu di TC-nya sana gitu ya, sekedar untuk kuliner sampai ya ketinggalan sholat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai, mendingan udah googling aja dari awal gitu ya. Nanti saya share deh insya Allah yang menurut saya secara lidah orang Indonesia tuh oke banget. Oke. Nah, termasuk di sana yang makan ini adalah termasuk jajan-jajan nih. Kan banyak ya kita pengen nyobain Almarai gitu ya. Itu mah saya ya pengennya jajan gitu. Dan lagi-lagi kalau saya pribadi nggak membatasi. Tapi teman-teman jangan anggap saya tuh sama suami sama anak tuh boros banget. Enggak, beneran deh. Karena kami udah terbiasa untuk biasa aja gitu ya. Jadi belinya nih, tipsnya nih teman-teman ya. Kalau mau coba-coba yang kayak gitu, belinya kecil-kecil aja deh. Beli aja yang dulu, yang ukuran mini-mini dulu gitu ya. Saya di sana bilangnya tuh kayak, kan ada ya di pinggir-pinggir jalan tuh kayak warung-warung Madura. Emang lebih mahal ya teman-teman ya. Tapi mendingan beli aja dulu yang kecil-kecil gitu, buat nyobain kita cocok gak sama rasanya. Jangan beli udah dalam paketan besar, totonya gak cocok gitu. Mendingan beli aja dulu yang kecil-kecil gitu, karena ada kok tanda petik ya warung-warung Arab yang pinggir jalan walaupun harganya lebih mahal gitu ya dibandingin sama Bin Daud atau dibandingin sama Abraj atau dibandingin sama Lulu gitu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita ke yang keempat, adalah transportasi. Nah ini dia nih teman-teman sekalian nih. Transportasi teman-teman sekalian, ketika di Arab Saudi dan di Madinah itu ada satu aplikasi yang ada dua aplikasi yang saya download, yaitu yang satu adalah Haramain kereta cepat dan yang kedua adalah Careem, CAREEM. Sebenarnya kalau teman-teman sekalian mau memutar-mutar Mekah Madinah gitu ya, dengan semacam Grab atau Gokarnya di sana gitu ya, itu selain Careem, CAREEM itu ada juga yang kedua taksi yang warnanya hijau gitu ya teman-teman ya, di sekitar situ juga banyak, ada di bandara, ada di stasiun kereta api juga, dan ada juga yang namanya, nanti teman-teman cari haramaintransportation.com ya. Tapi kalau saya salah maafin ya, tapi kira-kira seperti itu. Dia bentuknya website. Kalau Careem kan bentuknya aplikasi. Tapi saya pakainya cuma dua itu teman-teman, Careem dan HHR, yaitu kereta cepat. Jadi perjalanan saya itu dengan namanya transportasi dimulai ketika saya turun di Jeddah. Jadi saya memilih ke Madinah dulu baru ke Mekah. Saya turun di Jeddah, dari Jeddah itu kami berangkat ke Madinah menggunakan HHR. Kami bertiga secara rupiah itu total menghabiskan sekitar 1,8 alias 600-an ribu tiap orang. Nah, tapi enaknya kereta cepat, dia itu memotong perjalanan 4-5 jam ya dari Jeddah ke Madinah gitu, apalagi ke area hotel gitu ya. Itu lumayan banget memotongnya jadi 1,5 jam gitu. Tapi begitu saya sampai di stasiun kereta api cepat Madinah ya, turun dari kereta api cepat yang dari Jeddah ke Madinah, itu saya langsung pakai Careem. Nah, memang ada yang bilang pakai Careem agak susah gitu ya, karena kadang-kadang ditolak lah atau apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau ini mah versi saya ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah kemarin, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak menemui masalah sama sekali. 3 kali naik Careem dan 3-tiganya oke-oke aja. Cuma tolong banget nih diperhatikan apa? Diperhatikan mengenai bawaannya. Sama seperti online, kendaraan online yang ada di Indonesia nih teman-teman sekalian. Kan kalau misalnya ada kan ya yang ukurannya XL, ada yang ukurannya reguler gitu kan, ada yang juga hemat. Di sana juga seperti itu teman-teman. Jadi tolong banget nih, kalau kita sadar bahwa contoh saya 3 orang bawa 3 koper, belum sama gembolan ini ya, backpack satu-satu gitu, total 3 koper 3 backpack gitu ya, dengan 3 orang gitu. Saya memilihnya yang apa? Yang big teman-teman, yang gede. Dimana di situ secara deskripsi muat 6-7 orang.
gitu. Karena apa ya, saya mengasumsikan bagaimanapun perlu space nih untuk perlu space mobil yang lebih besar karena bawaan saya juga banyak. Jadi teman-teman sekalian, tolong ini diperhatikan nih ketika kita memesan, termasuk memesan yang di website Haramain Transportation itu. Dia tuh sampai ada pilihannya loh, kita mau pakai Innova, pakai Camry, GMC dan lain sebagainya. Itu akan tergantung sama berapa banyak rombongan yang dibawa dan berapa banyak tanda petik ya beban atau koper yang dibawa gitu. Jadi tolong agar kita tidak zolim juga ya. Yang mana konsekuensinya kalau kita banyak bawaan udah pasti secara rupiah juga lebih mahal gitu ya. Nah, jadi ketika saya sampai di bandara di Bandara Jeddah, itu saya langsung naik kereta api cepat di mana per orang itu sekitar Rp600.000 gitu ya. Jadi sekitar 1,9 juta untuk bertiga. Itu sampai stasiun kereta api cepat Madinah. Setelah itu kami naik Karim, itu sekitar Rp250.000 karena emang macet. Madinah tuh penuh banget. Nah, penggunaan transportasi yang kedua adalah ketika kami dari Madinah itu ke stasiun kereta api cepatnya Madinah gitu ya, dari hotel di Madinah ke stasiun kereta api cepatnya Madinah tuh. Karena kami akan naik kereta cepat dari Madinah untuk ke Mekah. Ya, itu perjalanan sekitar 2,5 jam, yang harusnya 7 jam jadi 2,5 jam. Tapi biayanya memang lebih mahal teman-teman. Itu kalau tidak salah sekitar 2,1 juta apa 2,2 juta gitu kita bertiga. Jadi masing-masing orang tuh sekitar 700 ribuan ya teman-teman ya. Lalu begitu sampai stasiun kereta api cepatnya Mekah, nah ini dia. Situasinya tuh cenderung sepi dan itu juga udah malam ya teman-teman ya. Cenderung sepi sehingga banyak sekali di depan stasiun kereta cepat Mekah itu yang menawarkan kayak apa ya? Kita kalau di Indonesia tuh kayak taksi-taksi gelap kali ya gitu ya. Yang harganya bisa digetok seenaknya gitu. Saya memilih untuk apa? Saya memilih untuk naik bus. Sekitar bulan November atau bulan saya lupa bulannya, tapi di 2024 gitu ya. Setahu saya itu masih gratis. Tapi ketika saya naik kemarin di bulan April tanggal 4 2025 udah bayar. Tapi bayarnya hanya 8 real teman-teman, alias mungkin sekitar 32.000. Jadi kami bertiga cuma 24 real. Kelemahannya adalah emang kita gotong masukin ke busnya itu. Tapi ya memang busnya juga cukup ya layak ya, kayak bus-bus Transjakarta gitu ya, gampang juga kok gitu ya. Lagian masing-masing dari kami bertanggung jawab terhadap koper masing-masing. Cuma tanda petik ya, ini mungkin akan berat buat teman-teman yang membawa anak kecil gitu ya, atau membawa orang tua gitu ya. Karena apa? Bus itu kadang-kadang tidak berhenti sampai depannya stasiun bus gitu. Yang dari stasiun kereta cepat Mekah ke Mekah. Harusnya berhentinya di Haram nih teman-teman, di stasiun bus Haram. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Jadi berhentinya tengah jalan dan kami jalan kaki bawa koper menuju hotel. Ya kami sih santai-santai aja ya, maksudnya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah juga. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang bawa anak-anak atau bawa orang tua, mungkin ini akan menjadi catatan. Jaraknya lumayan juga nih teman-teman, dan itu jalanannya qadarullah, alhamdulillah dapatnya kita yang menurun, gak yang mendaki gitu. Yang setelah kami lihat-lihat ternyata ya lumayan banget sih, mungkin 2-3 kilometer gitu ya, kayaknya ya sekitar itu. Kenapa kok kami diberhentiin di tengah jalan? Karena jalanan menuju Mekah Al-Mukarramah tuh memang padat banget teman-teman sekalian. Mobil itu gak bergerak, padahal itu mungkin sekitar 4 Syawal, 3 Syawal kali ya, atau 5 Syawal ya. Tapi masih sangat penuh gitu ya, kota Madinah itu benar-benar gak bergerak gitu. Nah, itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga adalah ketika kami dari hotel di Mekah sampai ke stasiun ke bandara di Jeddah. Itu jaraknya lumayan jauh, naik mobil itu sekitar 1 jam, kalau secara Gmaps ya 1 jam 10 menit gitu ya, tapi karena yang bawa jago gitu ya, itu kayaknya kurang dari 1 jam. Dan itu
itu biayanya saya naik Karim yang big itu sekitar 1,16. Jadi 1.160.000. Belum sama tips. Gitu ya. Dan tapi itu cukup nyaman dalam arti ya begitu keluar dari hotel udah langsung masuk barang-barang tuh. Jadi nggak harus gotong-gotong lagi. Karena kalau teman-teman memilih naik bus biayanya sama aja. Gitu. Setelah saya hitung-hitung nih teman-teman sekalian, untuk yang si transportasi bisa jadi kalau teman-teman itu membawa rombongan atau bareng-bareng itu sekitar 4 atau 5 orang atau lebih. Aku pribadi lebih menyarankan untuk pakai yang Harmain Transportation. Jadi memang mungkin agak lama alias tidak menggunakan kereta cepat gitu ya. Itu kalau misalnya sekitar 4 atau 5 orang. Jadi bareng-bareng deh nyewa entah minivan atau minibus gitu ya. Kenapa? Karena jatuhnya lebih murah. Kalau kayak kami cuman bertiga, harganya memang lebih murah kalau naik kereta cepat. Cuma kalau misalnya udah mulai berempat, berlima, apalagi kalau udah bertujuh gitu ya, udah banyakan, itu lebih enak kalau ya pakai Harmain Transport itu atau pakai Karim sekalian gitu ya, tapi yang gedean gitu karena jatuhnya nanti per orang akan lebih murah gitu teman-teman. Itu untuk transportasi. Yang jelas di sana cukup simple gitu ya, seperti itu. Nah, yang kelima, aku bingung nih, bentar. Yang kelima, nah ini dia nih. Yang kelima adalah yang juga cukup besar biayanya adalah, nah ini, teman-teman sekalian, ini penting banget untuk disiapin biar biayanya jadi lebih murah, diteken nih, yaitu biaya suplementasi dan obat. Ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman badannya mungkin kurang fit atau misalnya dari Indonesia yang kurang fit atau mungkin akan bawa orang tua atau mungkin ada obat-obat tertentu, siapin bener-bener deh teman-teman sekalian. Karena di sana obat-obat itu jujur aja ya cenderung mahal teman-teman sekalian. Di sana saya tuh sempet sakit tenggorokan, sakit karena kebanyakan makan gorengan gitu ya. Saya sampai bingung ya nyari, karena buah di sana juga mahal sekali, sayur ya alhamdulillah makan salad gitu. Itu sampai ada lah sesi saya harus minum obat antibiotik gitu ya. Ya harganya ya lumayan banget gitu. Nah makanya nih teman-teman sekalian, untuk suplementasi yuk dijrengin nih. Makanya secara fisik juga ketika berangkat harus lebih siap, karena kalau sampai sana biayanya tuh jauh lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Kalau menurut saya ya, karena farmasi di sana tuh banyak banget pakai obat-obat impor dari Eropa gitu ya. Banyak banget yang dari Eropa. Emang sih makjos banget gitu ya, bagus banget gitu. Gak bohong gitu. Cuman secara biaya juga gede. Jadi yuk siapin dari Indonesia aja gitu. Terus kalau pertanyaannya mah nanti ya. Tapi yang mau saya juga terangin adalah nusuk, alias kalau gimana caranya masuk ke Raudhoh. Caranya kita masuk ke Raudhoh sekarang alhamdulillah sudah sangat amat rapih nih teman-teman. Ada aplikasi namanya aplikasi Nusuk ya teman-teman sekalian ya. Aplikasi Nusuk ini itu teman-teman harus tuh masukin paspor, masukin kalau nggak salah visa juga gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat jadwalnya tuh. Nah, saya nyari jadwalnya itu waktu itu udah deket-deket. Karena apa? Nyari jadwal dari jauh-jauh nggak dibuka-buka nih. Jauh-jauh tuh maksudnya pengen deh tanggal 2 April gitu ya. Saya nyari dari tanggal belasan, dari tanggal awal gitu, awal Maret. Masuknya masuk Raudhohnya pengen tanggal 2 April tuh, tapi belum dibuka-buka gitu. Nah saya tuh baru buka lagi aplikasi dan ternyata baru dibuka nih tanda petik ya slot untuk masuk Raudhoh itu ketika udah mulai di ujung-ujung gitu. Jadi teman-teman harus selalu memantau nusuknya gitu ya. Nah jadi setelah kita download aplikasi, kita daftar. Terus kalau misalnya ada slot yang terbuka, kita masukin gitu ya slotnya. Kita konfirmasi. Nanti biasanya H-48 jam kita akan ditanyain ulang.
beneran datang nggak gitu ibaratnya. Nah, konfirmasinya itu konfirmasi apa? Konfirmasi 2 hal, yaitu tanggal dan juga konfirmasi jam, teman-teman. Dan tidak boleh telat. Kalau teman-teman telat, kelar teman-teman. Beneran, kalau teman-teman telat, kelar deh. Mungkin bisa lagi ya nanti daftar, aku kurang tahu. Tapi yang jelas beberapa yang telat udah gak bisa masuk. Mendingan teman-teman misalnya ya masuk jam 6, udah siap-siap dari jam misalnya ya masuk jam 6 pagi gitu, udah siap-siap di deket-deket Raudhoh tuh dari jam 5 gitu, atau dari ba'da sholat subuh setengah 6 udah standby di situ gitu ya, karena dia pakai barcode gitu. Ini kita kalau yang mandiri gitu tuh pakai barcode. Saya nggak tahu deh kalau yang pakai tour travel gimana, tapi yang jelas sekarang tuh jauh lebih teratur, tersistem tuh lebih enak deh gitu ya, itu si aplikasi Nusuk. Nah, nyambung sedikit mengenai aplikasi. Tadi aku belum jelasin yang si HHR ini nih, yang si kereta cepat. Jadi kalau si kereta cepat ini teman-teman, itu juga gak bisa kita tuh nanti deh sampai Jeddah baru kita pesen gitu ya. Hari itu juga gak bisa teman-teman. Kenapa? Dia tuh full, bener-bener full, padet. Banyak orang baik jamaah ataupun penduduk setempat yang menggunakan kereta cepat. Jadi emang duluan gitu. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua adalah posisi duduk ya, karena kita ada yang membelakangi kereta, membelakangi arah jalan, ada yang searah dengan arah jalan gitu. Jadi emang benar-benar teman-teman tuh cepet-cepetan gitu. Karena kalau enggak ya nggak dapet. Dan apakah bisa di refund atau diganti jadwal gitu ya? Kemarin tuh ada niatan saya untuk ganti jadwal teman-teman. Tapi kalau ganti jadwal itu kita tuh bisa angus duitnya, dan belum tentu kita dapat jadwal yang kita inginkan karena tergantung ketersediaan. Bisa angus 25%. Jadi dia tuh ada kayak layeringnya gitu ya, 25%, 10% gitu. Tapi kan ya tetap aja ya, kalau 25% dari 1,8 juta kan udah berapa ratus ribu sendiri gitu kan, udah 450 ribu sendiri gitu ya. Udah gitu belum tentu dapet lagi, udah gitu dipakai harga baru lagi, aduh nggak deh. Jadi udah cukup dinikmatin aja perjalanan dan kita yang tepat waktu. Oh iya, kemarin itu alhamdulillah keretanya tidak delay. Pesawatnya tidak delay sehingga saya bisa naik kereta tepat waktu. Tapi itu memang kami sengaja ngasih spend jarak sekitar 5-6 jam. Ya jaga-jaga ya, yang namanya kita kan nggak tahu namanya transportasi di jalan lagi delay atau enggak gitu ya. Daripada angus mendingan kita nunggu gitu di Bandara Jeddah waktu mau ke Madinah. Nah teman-teman, sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan aku akan jawab pertanyaannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.